Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Bahresi, NPM 06 2018 106 992. Di sini saya akan menjelaskan tentang query dari soal praktikum basis data modul 1. Ya, ini soalnya seperti ini. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu buatlah user dan table space sesuai dengan nama dan NPM masing-masing praktikan. Oke. Jadi seperti ini. Mungkin semuanya udah tahu. Untuk awalnya harus masuk ke CMD dulu. Terus connect ke Oracle dengan memasukkan password SQL System, langsung passwordnya. Setelah connect ke Oracle-nya, baru saya buat table space-nya. Jadi langsung create table space Alan dan NPM sesuai dengan nama saya. Terus data file ini adalah lokasi yang mau saya tuju untuk pembuatan database-nya. Ya, ini foldernya saya sudah buat, jadi saya tinggal copy. Lalu ini adalah nama table space-nya dengan size 30M. Oke. Setelah table space dibuat, yang saya lakukan adalah membuat user. Create user Alan, yaitu nama user saya. Identified by ini adalah passwordnya. Dan default table space adalah table space yang sebelumnya saya buat tadi. Kuota 30M on Alan. Jadi user ini bisa mendapatkan kuota sesuai dengan size table space-nya. Jadi dia bisa menggunakan penuh table space ini. Setelah itu langsung saja berikan hak khusus all privilege to user saya yang saya buat tadi, diberi hak khusus. Setelah diberi hak khusus baru connect ke usernya, connect, yaitu dengan sintak con Alan ini nama user saya / passwordnya. Setelah connected baru saya akan ke soal selanjutnya. Oke. Nomor 2 yaitu buatlah tabel sesuai desain database proyek kelas yang sudah di-ACC oleh dosen. Oke. Yang sudah di-ACC dosen. Ini saya ada PDM-nya. Jadi saya akan buat tabel sesuai dengan yang ada di PDM saya ini. Untuk yang pertama yaitu create tabel barang. Yaitu ini ya, tabel barang. Tabel barang ini terdiri dari ID, nama barang, dan juga harga. Dengan tipe data untuk ID-nya integer, namanya varchar, dan harganya number. Oke, langsung saja saya create seperti ini query-nya, create tabel, terus nama tabel yang mau di-create. Terus ini atributnya, yang kiri atribut dan yang kanan adalah tipe datanya. Oke, langsung menambahkan constraint PK atau primary key. Jadi ID nanti dijadikan sebagai primary key. Selanjutnya yaitu kasir. Kasir terdiri dari ID kasir, nama kasir, dan juga password. Langsung create table kasir, ID-nya integer, nama kasirnya varchar, dan password varchar. ID sebagai primary key-nya. Oke. Selanjutnya saya create tabel sales seperti ini, yaitu isinya ID sales integer, nama sales varchar, dan password. Setelah sales baru pelanggan, terdiri dari ID pelanggan integer, nama pelanggan varchar, nomor telepon, dan ID pelanggan sebagai primary key-nya. Oke. Dan selanjutnya pesan. Ini ID pesan, tanggal, ID pelanggan, dan ID sales. Nah, di pesan ini kan ada foreign key ya. Jadi di sini saya siapkan dulu ID pelanggan dan ID sales yang nantinya akan dijadikan foreign key. Tapi di sini belum dijadikan dulu karena nanti menjadikan foreign key-nya menggunakan alter. Oke. Untuk primary key-nya yaitu ID pesan. Ini seperti di PDM-nya. Terus create tabel transaksi, isinya ID, total, bayar, kembali, ID pesan, dan juga kasir. Seperti ini. Baru yang terakhir adalah tabel detail.
Nah, di tabel detail ini atributnya hanya quantity dan subtotal dan berisi foreign key saja. Ini nanti dijadikan foreign key untuk merelasikan dua tabel. Oke, soal selanjutnya. Buatlah relasi antar tabel sesuai dengan desain database dengan perintah alter. Oke, dengan perintah alter. Jadi di sini yang ada relasinya yaitu yang pertama adalah pesan. Dia ada relasi dengan sales dan pelanggan. Sales one to many ke pesan, pelanggan one to many ke pesan. Terus yang ada relasi selanjutnya yaitu transaksi dan juga detail. Langsung saja untuk yang pesan dulu saya buat relasinya. Oke, pesan ya ini. Langsung saja alter tabel pesan untuk merubah tabel pesannya menggunakan alter. Di tabel pesan tadi kan saya sudah menyiapkan ID pelanggan dan ID sales. Jadi detail barrel di alter ini tinggal mengubah saja ID pelanggan dan ID sales tadi menjadi foreign key dengan cara add constraint. Nama constraint-nya yaitu FKID pelanggan. Dia digunakan sebagai foreign key yaitu ID pelanggannya tadi. Reference ini adalah tabel yang ada ID pelanggannya yaitu tabel pelanggan. Jadi nanti ID pelanggan di sini foreign key ini reference ke tabel pelanggan seperti itu. Dan yang bawahnya add constraint ID sales sama seperti yang pelanggan tadi. Jadi di ID sales ini dia dijadikan foreign key pada tabel pesan. Reference-nya yaitu tabel sales. Oke. Jadi nanti seperti ini. Tabel sales. Nah, sales dan pelanggan ini terdapat relasi dengan tabel pesan. Dan relasinya yaitu one to many. Dia kesininya one to many, pelanggannya ke pesannya juga one to many. Seperti itu. Terus yang relasi kedua yaitu pada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini kan terjadi relasi dengan pemesanan dan juga kasir. Makanya langsung saja alter tabel transaksi. Atribut yang dibuat tadi kan ada ID pesan dan ID kasir. Sama seperti yang di pesan tadi, dijadikan sebuah foreign key. Langsung add constraint, ID pesan. ID pesannya dijadikan foreign key. Reference-nya kepada tabel pesan. Jadi ID pesan ini ada di tabel pesan. Seperti yang di bawahnya ini juga sama, yaitu ID kasir dijadikan foreign key. Reference pada tabel kasir, ID kasir. Jadi seperti ini. Nanti kasir ini one to many ke transaksi, dan pesan one to many ke transaksi. Seperti itu relasinya. Oke, yang terakhir adalah tabel detail. Nah, di tabel detail ini agak sedikit berbeda, karena di tabel detail ini kan tidak mempunyai primary key. Detail sendiri ini hanyalah sebuah relasi, bukan sebuah entitas seperti yang lainnya. Jadi tabel detail ini hanya digunakan untuk merelasikan antara tabel pemesanan dan tabel barang. Seperti itu. Ya, langsung saja di detail tadi yang dari pemesanan, ID dari pemesanan ini dijadikan foreign key, add constraint, foreign key ID pesan, dan add constraint, nama constraint-nya dan ID barang. Jadi nanti relasinya yaitu many to many. Oke, sebentar. Nah, ini di detail tadi ya. Jadi tabel barang ini dan juga tabel pesan ini nanti ada relasi many to many. Oke, seperti itu. Oke, langsung soal selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu menerapkan sequence pada salah satu tabel. Oke, seperti ini. Sequence yang saya ambil yaitu ID barang pada tabel ID barang ini, Bapak. Nah, langsung saja query-nya create sequence ID barang. Min value yaitu 1, max value-nya 1000. Jadi nanti nilai minimalnya 1 dan sampai 1000. Dimulai dengan pada angka 1 dan diinkrementkan 1. Jadi nanti setiap ada barang yang masuk pada tabel barang, ID-nya nanti akan otomatis bertambah 1, 1, 1 terus begitu.
dari angka 1 sampai 1000. Jadi nanti auto increment. Seperti itu konsepnya. Terus soal selanjutnya yaitu ubah salah satu field, ya, ubah salah satu field pada satu tabel dengan atribut constraint unique. Belum, nomor 5 dulu. Ubah salah satu field pada satu tabel dengan menambahkan npm. Oke, langsung saja, yaitu alter table. Jadi ya, tabel yang ingin diubah yaitu tabel, saya di sini gunakan tabel pelanggan. Yang saya rename yaitu kolom nama pelanggan menjadi nama pelanggan, ada npm di belakangnya. Nah, kita scroll ke atas. Saya tadi buat tabelnya kan nama pelanggan, ya. Nama pelanggan gini aja, nggak ada npm-nya. Terus setelah dialter, diubah menjadi ada npm-nya, dicek deskripsi pelanggan. Nah, ini berubah. Belakangnya ada npm-nya seperti yang saya ubah tadi. Oke. Oh iya, saya lupa. Sequence-nya tadi bisa dicek dengan query seperti ini. Yang untuk soal yang sebelumnya tadi. Jadi ini sequence-nya bisa dilihat. Oke, langsung soal selanjutnya. Ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan atribut constraint unique. Oke, langsung saja alter table. Di sini yang saya ingin tambah unik ada pada tabel pelanggan, dan yang saya tambahkan unik adalah nomor telepon. Ini adalah nama constraint-nya unik, terus ini nama atribut yang ingin dijadikan unik. Nah, kenapa saya pilih nomor telepon? Karena nomor telepon itu pasti setiap orang kan berbeda-beda. Jadi uniknya saya taruh di nomor telepon seperti itu. Oke. Untuk soal terakhir yaitu ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan tipe data yang berbeda. Nah, di sini menggunakan modify. Seperti itu, langsung alter table yaitu tabel yang ingin diubah yaitu barang, yang dimodify adalah nama barang dengan varchar 16. Nah, ini yang saya modify yaitu varchar-nya. Karena sebelumnya di barang itu nama barangnya varchar 15. Nah, di sini tipe datanya saya ganti dengan varchar 16. Ini setelah saya cek dengan deskripsi yaitu seperti ini sudah berubah varchar 16. Oke. Jadi seperti itu untuk pengerjaan soal praktikum modul 1-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.